Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Danuarta Frizi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan memaparkan singkat saja mengenai skripsi saya dari bab 1 sampai bab 3 yang berjudul Makna Kehidupan pada Lirik Lagu Album 337, karya Enau dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Lanjut. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan yaitu ada latar belakang. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan itu adalah salah satu cara untuk mengarahkan siswa menjadi manusia seutuhnya. Selain itu, pendidikan dapat dianggap sebagai kebutuhan dasar yang memungkinkan atau menciptakan lingkungan belajar yang sistematis dan efektif. Salah satu caranya yaitu melalui karya sastra. Sastra sendiri itu adalah salah satu hasil budaya dari masyarakat yang dinyatakan sebagai bahasa, baik itu tulis ataupun lisan. Dan karya sastra itu sendiri yaitu mengandung keindahan. Salah satu contoh karya sastra yaitu adalah musik. Ya. Musik adalah salah satu karya sastra yang tidak membosankan bagi penikmatnya dan memiliki daya tarik tersendiri. Karena musik adalah perilaku sosial yang kompleks dan universal yang mencakup ekspresi pikiran manusia. Jadi semua gagasan dari sang pencipta dituangkan melalui musik. Dan musik, salah satu hal terpenting dalam musik yaitu lirik lagunya. Mengapa? Karena keberadaan lirik lagu ini sangat penting karena di situ mengandung sebuah pesan atau ekspresi yang dituangkan oleh pencipta lagu dengan musiknya. Jadi penikmat lagu atau penontonnya atau pendengarnya itu memahami apa yang disampaikan oleh pencipta lagu tersebut. Lanjut, yaitu makna kehidupan. Di dalam makna kehidupan itu merupakan suatu motivasi atau tujuan dan harapan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Menurut Frankl juga menyebutkan bahwa yang terpenting bukanlah arti dari makna, tapi bagaimana cara seseorang itu menjalani kehidupan yang bermakna. Seperti itu. Lalu ada Enau. Enau sendiri yaitu dikenal sebagai musisi. Jadi skripsi saya ini mengambil dari artis yang bernama Enau atau mungkin nama aslinya itu Putra Permana. Lagu-lagunya ini menyampaikan sebuah kritikan. Lagu-lagu Enau ini membahas berbagai isu ataupun problem sosial di masyarakat ataupun gaya kehidupan di masyarakat Indonesia saat ini. Seperti itu. Dan album 337 ini diciptakan pada tahun 2018. Lalu ada semiotika. Semiotika ini menyelidiki hubungan antara tanda, petanda, dan penanda. Dan tradisi ini sangat membantu kita memahami bagaimana tanda dan simbol digunakan, apa artinya, dan bagaimana tanda itu diatur. Tanda biasanya terdiri dari kombinasi simbol-simbol yang disusun dari secara kronologis dan secara khusus untuk menciptakan sebuah kesan atau menyampaikan sebuah pesan, gagasan, atau memunculkan alat bantu kuat untuk menguji pengaruh media massa. Lanjut, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam skripsi saya itu ada dua. Yang pertama yaitu bagaimanakah makna kehidupan pada lirik lagu album 337 karya Enau menggunakan teori semiotika Ferdinand de Saussure. Lalu yang kedua, bagaimanakah bentuk
Implementasi makna kehidupan pada lirik lagu album 337 karya Enau terhadap aspek pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mendeskripsikan makna kehidupan pada lirik lagu dalam album 337 karya Enau menggunakan teori semiotika Saussure. Lalu yang kedua adalah mendeskripsikan implikasi pembelajaran makna kehidupan dalam lirik lagu album 337 karya Enau terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Kita lanjut ke bab kedua. Ya, selanjutnya yaitu ada bab 2, kajian teori. Landasan teori yaitu musik dan lirik lagu seperti yang sudah saya jelaskan ini ya tadi. Makna kehidupan, semiotika. Lalu saya di sini menggunakan semiotika Ferdinand de Saussure yang dimana di teori tersebut menggunakan sistem tanda. Jadi nanti ada penanda dan petanda. Ada signifier dan signifid. Yang jadi penandanya itu apa? Yang jadi penandanya itu lirik lagunya. Nah, yang jadi petandanya itu apa? Yang jadi petandanya itu adalah pemaknaannya. Nah, di dalam pemaknaannya tersebut terdapat sintakmatik dan paradigmatik. Lalu ada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Jadi implikasinya makna kehidupan ini terhadap pembelajaran bahasa Indonesia itu seperti apa di SMA. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya yaitu makna kehidupan pada lirik lagu dalam album 337 karya Enau ini belum banyak dikaji secara mendalam, apalagi yang dibahas pada penelitian ini berjumlah 6 lagu dari album 337. Ya, karena penelitian ini merupakan bagi saya ini penelitian yang baru karena di sini saya meneliti 6 lagu sekaligus dari album 337 ini. Mengulik sebuah makna kehidupan atau makna terkandung yang di dalam dari lagu-lagu tersebut dalam album 337 karya Enau ini. Lalu saya jabarkan lagi tentang makna kehidupan. Menurut Frankl dalam Nasbahan 2004 2135 menyebutkan bahwa makna hidup adalah arti hidup bagi seorang manusia. Arti hidup yang dimaksud adalah respon yang diberikan bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk tindakan. Jadi makna hidup itu merupakan suatu motivasi, tujuan, dan harapan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa Frankl juga menyebutkan bahwa yang terpenting bukanlah arti dari makna hidup, bukanlah arti dari makna kehidupan tersebut, tetapi bagaimana cara seseorang memaknai kehidupan yang ia jalani dengan ikhlas, dengan baik. Jadi seseorang yang benar-benar ingin mencari makna dalam hidupnya bukanlah seseorang yang hanya bermalas-malasan ataupun tidur-tiduran ataupun yang tidak menjalani harinya dengan baik. Orang-orang yang menjalani harinya dengan baik, dengan konsisten, dengan tujuan yang baik, dengan niat yang baik, dan dia menikmatinya dengan santai, pasti dia akan menemukan makna dari hidupnya. Seperti itu. Lalu, saya jelaskan lagi yang teori yang saya gunakan ini adalah teori semiotika Ferdinand de Saussure, yaitu mengenai konsep paradigmatik dan sintakmatik. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pemaknaannya ini di dalamnya menggunakan paradigmatik dan sintakmatik. Jadi sintakmatik itu adalah hubungan makna perkata. Jadi makna perkata dalam satu bait itu, dalam satu kalimat di dalam bait tersebut. Lalu ada paradigmatik. Paradigmatik itu hubungan makna keseluruhan satu bait. Jadi yang saya akan telitikan, akan saya sistematikan per bait analisisnya. Jadi satu bait itu akan diartikan atau dimaknai sebagai paradigmatik. Seperti itu.
penelitian terdahulu. Salah satu contoh penelitian terdahulu yang saya gunakan yang mungkin agak mirip atau enggak agak mirip, agak saya ambil problematika agak mirip dengan penelitian saya ya, yaitu penelitian oleh Gina Handiko DKK dalam jurnal Perspektif berjudul Analisis Semiotika, sama menggunakan analisis semiotika, tapi di sini dia menggunakan makna kritik sosial. Sama juga menggunakan pada lirik lagu, tapi di sini lirik lagunya berbeda. Dia menggunakan lirik lagu karya Tuan 13 yang berjudul Fuck the System. Begitu. Lalu ada Kerangka Pikir, lirik lagu Negara Lucu, karya Enau ya. Yang kedua yaitu nanti ada dianalisis menggunakan teori Ferdinand de Saussure. Selanjutnya dalam teori tersebut ya ada penanda dan petanda. Penandanya itu lirik lagu dan petandanya itu pemaknaannya. Di dalam pemaknaannya itu ada sintakmatik, ada paradigmatik dan sintakmatik. Selanjutnya setelah tahap pemaknaan yaitu akan menghasilkan hasil temuan. Jadi makna kehidupan apa yang terkandung dalam lirik lagu tersebut. Lalu setelah kita menghasilkan temuan tersebut, kita implikasikan makna kehidupan itu dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Nah, pembelajaran apa? Yaitu pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 10 fase E. Ya. Itu mengenai keterampilan menulis puisi di SMA. Karena ini berkaitan dengan keterampilan menulis puisi atau memahami teks puisi oleh siswa. Penting. Selanjutnya itu ada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada desain penelitian. Di dalam desain penelitian yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang saya gunakan yaitu memahami, membaca, dan mencatat. Identifikasi data, di dalamnya itu makna kehidupan dan lirik lagu album 337 karya Enau. Selanjutnya itu ada analisis data menggunakan teori Ferdinand de Saussure. Selanjutnya penyajian hasil analisis yaitu menggunakan metode informal. Selanjutnya yaitu implikasikan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Lalu di sini ada prosedur penelitian. Di dalam prosedur penelitian yaitu ada tahap pra penelitian, di mana tahap ini adalah tahap di mana saya mencari sumber referensi atau sumber datanya. Setelah tahap mencari bahan-bahan sudah selesai, lalu lanjut ke tahap penelitian, di mana tahap penelitian ini saya menganalisis lirik lagunya secara keseluruhan. Lalu ada tahap pasca penelitian, yaitu adalah tahap akhir dalam penelitian. Selanjutnya itu ada wujud data. Wujud data yang saya gunakan yaitu lirik lagu ya, atau berupa kata-kata dalam lirik lagu album 337 karya Enau. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan metode studi dokumen. Terima kasih. Sudah cukup sampai di situ saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.